Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Tidak hanya sekedar nikmat jasmaninya saja, tapi Allah berikan pula nikmat rohani dan kesempatan kemampuan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan satu nikmat besar dan tidak pula kalah besarnya, atau bahkan yang paling besar adalah kenikmatan dari Allah untuk menjadikan kita beriman kepadanya, ya. Allah memberikan keimanan, keislaman kepada kita tanpa kita minta, dan itu jadi poin penting, hal nikmat yang sangat besar dan harus perlu kita perhatikan untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, Nabi akhir zaman, Nabi pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak, dan semoga kita semua digolongkan menjadi umat yang mulia dan diterima oleh beliau, dan bahkan kita semua berharap semoga kita bisa dibanggakan oleh beliau di depan umat-umat Nabi terdahulu yang lainnya, dan semoga kita dibarengkan atau kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat di surga tertinggi milik Allah, yaitu surga Firdaus, bersama Rasulullah, bersama Ahlul Bait, bersama para sahabat beliau, dan begitu pula bersama dengan kita, yaitu keluarga kita, anak saudara, kekasih orang tua kita, kerabat, sahabat, dan teman-teman kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ardani dari kelas 2 PAIA. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas usul fikih. Saya akan membahas atau menjelaskan satu bidang keilmuan yang sangat erat kaitannya dan sangat penting untuk kita mempelajari ilmu keagamaan Islam. Dengan keilmuan ini maka kita bisa mengerti tentang bagaimana cara ulama mengambil hukum dari Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu pentingnya kita belajar ilmu ini agar supaya ketika ada seseorang bertanya kepada kita tentang mengapa hukum ini halal, hukum ini haram, hukum ini mubah, sunnah, wajib, dan sebagainya, kita bisa menjawabnya tidak sekedar dari sisi pandangan fikih saja, tapi kita juga sekalian bisa menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan hukum tersebut sehingga bisa menimbulkan atau menciptakan atau membuat atau menjadikan hukum itu ada. Ilmu yang dimaksud adalah tentu saja yaitu ilmu usul fikih, ya. Semua bidang keilmuan sangat penting dan sangat dianjurkan bagi kita untuk mempelajarinya. Hanya saja kita memiliki kelebihan masing-masing yang diharapkan dengan kelebihan itu kita bisa memberikan kebermanfaatan dan kita bisa memperjuangkan agama, negara,
dan sesama manusia dengan ilmu yang kita miliki. Maka dari itu, arti pentingnya belajar sangat besar dan sangat berguna. Seseorang tinggi derajatnya pun karena ilmu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu dari engkau lahir sampai engkau masuk liang lahat. Maksudnya apa? Beliau bermaksud tentang beliau menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu, ya, tanpa pandang usia, entah itu ketika kita masih muda, dalam tahap umur masih belia, kemudian kita beranjak balik dan dewasa, kita bekerja, kita menikah, dan sampai kita memasuki umur tua, lansia, tidak menjadi satu kendala, tidak menjadi satu halangan, atau kita tidak bisa menjadikan umur sebagai alasan untuk kita tidak belajar. Tidak bisa. Karena apa? Sesuai dengan apa yang telah dikatakan beliau, maka tidak ada batasan umur untuk kita belajar. Mau seberapapun ilmu yang kita miliki dan mau setua apapun umur kita, maka kita tetap dianjurkan untuk belajar. Dan di sini saya akan membahas tentang ilmu usul fikih. Langsung ke poin utamanya. Ilmu usul fikih sebagaimana didefinisikan para ahlinya, yaitu ulama usul fikih, adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global dan metode penyimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut, serta kondisi mustafid atau mujtahidnya, atau orang yang memiliki otoritas wewenang dalam proses pengambilan hukum tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu fungsi dari ilmu usul fiqh adalah melakukan pemberian dalil, di antaranya Al-Quran dan Sunnah, kepada hukum fikih, atau ilmu yang berfungsi menganalisa sebuah dalil untuk disimpulkan hukumnya yang bersifat aplikatif. Ilmu usul fikih ini terdiri dari dua kata, yakni yang pertama usul, merupakan jamak dari kata asl atau artinya pondasi, dan kata fikih yang bermakna pemahaman. Ilmu usul fikih dikategorikan sebagai ilmu alat yang berfungsi layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami teks-teks wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan tata cara interaksi yang benar terhadap wahyu. Hal ini karena Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam pada saat diturunkan tidaklah berbentuk sistematis, dan buku tidak berbentuk demikian, layaknya sebuah ajaran yang aplikatif dan siap guna. Tidak. Meskipun pada masa kenabian dan sahabat telah dilaksanakan apa adanya berdasarkan arahan Rasulullah SAW sebagai penafsir Al-Quran pertama. Sebab inilah para ulama berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah merumuskan sebuah ilmu yang kemudian berfungsi untuk mensistematiskan ajaran-ajaran Islam hingga siap guna. Ilmu ini kemudian dikenal dengan ilmu fikih. Sedangkan alat untuk mensistemasikannya dan menjadikan produk hukum dalam ilmu fikih itu bersifat argumentatif, dikenal dengan nama ilmu usul fikih. Sebagaimana rumusan ilmu-ilmu syar'i lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab dan lain-lain, sejarah atau ilmu usul fikih ini memiliki sejarah juga. Pada awalnya tidaklah berbentuk sistematis dan siap pakai pada awal perkembangannya. Setidaknya ilmu ini mulai terasa
bersifat sistematis pada akhir abad kedua Hijriah ketika Imam Asy-Syafi'i mulai merumuskannya dalam sebuah karya yang berjudul Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah adalah karya dari Imam Asy-Syafi'i yang membahas tentang ilmu usul fiqh. Untuk melihat sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, setidaknya bisa ditetapkan menjadi beberapa fase. Fase yang pertama, benih ilmu usul fikih. Kedua, sistematisasi awal ilmu usul fikih. Ketiga, sistematisasi kedua ilmu usul fikih. Keempat, masa keemasan. Kelima, pengembangan dan bentuk syuyuh dan mukhtasarot. Dan keenam, pengembangan dan bentuk tafsir. Pada fase yang pertama dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih dimulai sejak masa kenabian dan berakhir pada masa awal tabi'in. Pada masa ini karya-karya ilmu usul fikih belumlah ditemukan dan dirumuskan, itu belum ada. Namun substansi dari ilmu ini sudah teraplikasikan dengan baik dan utuh. Karena apa? Karena di situ ada arahan dari Rasulullah SAW yang mengerti Al-Quran dan Sunnah secara mutlak. Karena apa? Karena beliau Nabi mendapatkan ilham, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran dan Sunnah yang merupakan objek terpenting dalam kajian ilmu usul fiqh, maka Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya sudah teraplikasikan dengan sangat baik pada masa ini. Bahkan secara implisit maupun eksplisit, baginda Nabi Muhammad SAW telah pula mengajarkan secara aplikatif dalil qiyas dan bagaimana istinbat hukum dari lafal-lafal Al-Quran yang bersifat umum maupun khusus, mutlak maupun muqayyad, dan lain-lain. Ijma' sebagai sumber hukum ketiga telah pula teraplikasikan pada masa sahabat melalui syura yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Bahkan konsep maslahah atau istilah yang di kemudian hari menjadi dalil tersendiri secara demonstratif telah dilakukan para sahabat, sebagaimana terlihat dari keputusan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, keputusan Umar bin Khattab dalam menciptakan sistem penjara, pajak, dan pengelolaan tanah-tanah rakyat hasil peperangan. Demikian pula keputusan Utsman bin Affan dalam penyusunan bacaan Al-Quran menjadi sebuah mushaf, serta putusan Ali bin Abi Thalib dalam memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah menuju Kufah. Sedangkan fase kedua sejarah perkembangan ilmu usul fiqh ditandai dengan terpluralisasikannya manhaj istinbat hukum para ulama saat itu menjadi dua madhab besar, yaitu madhab ahli al-athar yang berpusat di Hijaz dan madhab ahlu ra'i yang berpusat di Irak. Hingga akhirnya ilmu ini mulai tersistematisasikan dalam bentuk awalnya oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melalui karyanya Ar-Risalah. Ilmu usul fikih ini berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syari dari sumber hukum Al-Quran dan hadis secara lebih terperinci, seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Kaidah tersebut bisa bersifat umum dan khusus. Kaidah khusus itu sudah disebutkan jelas dalam Al-Quran, misalnya minuman keras atau khamar dan daging babi yang nyata dihukumi haram. Kemudian apa sih manfaat dan kegunaan atau fungsi usul fikih? Sebagaimana penjelasan di atas atau penjelasan yang telah saya paparkan barusan, ilmu usul fikih berfungsi sebagai sebuah metodologi dalam rangka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Di samping itu, ilmu usul fikih sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Karim Anamlah merupakan ilmu yang juga berfungsi untuk meluruskan kekeliruan dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana ilmu mantik dan ilmu logika yang berfungsi meluruskan kekeliruan dalam memaparkan sebuah argumentasi.
Ini merupakan fungsi ilmu usul fikih secara umum dalam bangunan ajaran Islam. Sedangkan secara mendetail, fungsi ilmu usul fiqh dapat dilihat secara berbeda berdasarkan kapasitas pembelajarannya. Bagi mujtahid, kalangan para ulama yang sudah sangat ahli dalam bidangnya, maka usul fiqh berfungsi layaknya sebuah metodologi dan kumpulan kaidah-kaidah syar'i dalam rangka melakukan ijtihad dan proses pemahaman yang argumentatif atas sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab setiap problematika kehidupan manusia berbasiskan wahyu. Adapun bagi muqallid, yaitu kalangan kita semua, maka dengan mempelajari ilmu usul fiqh ini dapat menghadirkan sebuah ketenangan jiwa ketika melaksanakan ijtihad dan produk hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid. Dengan mempelajari ilmu usul fiqh, selain menambah pahala dan mengamalkan produk ijtihad ulama, juga dapat berfungsi dalam rangka membantah setiap syubhat dan tasyik atas hukum Islam yang dilontarkan musuh-musuh Islam. Maka demikianlah pemaparan dari apa yang telah saya sampaikan tentang ilmu usul fiqh. Semoga ada pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil, dan pasti banyak kurangnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.